Santo Fransiskus Assisi lahir di daerah Umbria pada tahun 1181. Ayahnya seorang pedagang kaya bernama Pietro Bernardone dan ibunya bernama Donna Picca Bernardone. Ia dibaptis di gereja Santo Rufino di Assisi dengan nama Johannes Pembaptis. Sepulangnya dari negeri Prancis, karena kekagumannya akan negeri itu, ayahnya mengganti nama Johannes dengan nama Francisco. Sejak masa kecil sampai berumur lebih kurang dari 25 tahun, ia menghabiskan dan menyia-nyiakan waktunya secara menyedihkan. Ia suka pamer, pesta pora, menarik perhatian dengan lelucon murahan, omong kosong, dan tentu saja dalam hal berpakaian mewah. Ia ikut berperang untuk mendapatkan kemuliaan atau ketenaran. Dalam perang, Fransiskus ditangkap dan ditawan bersama banyak orang sekotanya dan dijebloskan ke penjara. Sesudah 1 tahun, ia dan tawanan-tawanan lainnya dikembalikan ke Assisi. Suatu hari sehabis pesta, sekonyong-konyong Tuhan mencekam hatinya, memenuhi dengan kemanisan yang tiada taranya, sehingga ia tidak dapat berbicara atau bergerak. Ia hanya dapat merasakan dan mendengar kemanisan berlimpah-limpah. Fransiskus teringat akan mimpi-mimpinya. Demikianlah kembali Allah berkenan menyapanya. Sejak saat itu, ia mulai memandang dirinya tak berharga dan memandang rendah segala sesuatu yang tadinya disayanginya. Tetapi ia masih sering tergoda kembali ke kehidupannya yang penuh pesta pora. Maka diam-diam ia mulai menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Ia pergi ke goa dekat Assisi untuk berdoa, mohon rahmat dan kekuatan. Fransiskus sering pula ke Gunung Laverna dekat Arezzo. Ketika berdoa, Fransiskus mendapat penglihatan tentang Tuhan Yesus yang terpaku di salib. Daripadanya, Fransiskus memperoleh kelima luka. Daripadanya, Fransiskus memperoleh kelima luka Tuhan Yesus. Pada kedua kaki, kedua tangan, dan lambung. Kelima luka itu disebut stigmata. Fransiskus merasa sakit sekali, namun penuh kegembiraan dan kemanisan. Pada suatu hari, tengah ia berdoa dengan hangat kepada Tuhan, ia mendapat jawaban, "Hai Fransiskus, jika engkau ingin mengetahui kehendakku, haruslah kau benci dan kau pandang rendah apa yang selama ini kau kagumi. Segera engkau memulai melakukan itu, maka segala apa yang tadinya manis rasanya dan menyenangkan bagimu akan menjadi pahit dan tak tertahan. Dan sebaliknya, hal-hal yang tadinya membuat engkau menggigil akan mendatangkan kemanisan besar kepadamu dan memuaskan hatimu." Fransiskus merasa terhibur oleh Tuhan dan amat diberanikan hatinya oleh perkataan itu. Maka pada suatu hari, ketika ia sedang berkuda di dekat Assisi, dijumpainya seorang kusta. Ia selalu merasa ngeri terhadap penderita kusta. Tetapi saat itu ia berusaha sekuat-kuatnya mengatasi kejijikannya yang menderanya. Kemudian ia turun dari kudanya dan sambil memberikan uang kepada orang kusta itu, ia mencium tangannya. Orang kusta itu lalu memberikan pelukan damai kepadanya. Pada suatu hari, ketika Fransiskus dengan hangatnya sedang memohon belas kasih Tuhan, maka Tuhan memaklumkan kepadanya bahwa ia sejenak lagi akan diberitahu apa yang harus dilakukannya.
ketika Fransiskus sedang berjalan di dekat gereja San Domino, didengarnya suara dari dalam mendesak dia masuk ke dalam gereja dan berdoa. Ia menurutinya sambil berlutut di depan gambar penyelamat yang tersalib. Ia mulai berdoa dengan amat khidmat. Kemudian suara itu berkata, "Fransiskus, tidakkah kau lihat bahwa rumahku nyaris roboh menjadi puing-puing? Pergilah dan perbaikilah, ini untukmu." Dengan gemetar dan keheran-heranan, Fransiskus menyahut dengan senang hati, "Itu hendak kulakukan, ya Tuhan." Fransiskus kembali ke San Damiano dengan riang dan penuh semangat, memakai baju pertapa dan meyakinkan imam yang tinggal di sana. Lalu ia pergi ke kota, di mana ia mulai memuji Allah dengan lantang di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Dan bila ia mengakhiri lagu pujiannya, ia mulai meminta-minta batu untuk pembangunan gereja. Sejak saat itu, hatinya terkena dan terlukai oleh cinta kasih yang meluluhkan dan belas kasihan kepada derita Kristus. Dan dalam hidup selanjutnya, ia menanggung luka-luka Tuhan Yesus dalam hatinya. Semenjak saat itu, ia terus-menerus mematiragakan tubuhnya dengan keras, tidak hanya bila ia sehat, tetapi juga bila ia sakit. Sesudah penglihatan dan kata-kata yang disampaikan oleh salib itu, Fransiskus selalu menyesuaikan diri dengan derita Kristus. Sampai saat perbaikan gereja San Damiano diselesaikan, Santo Fransiskus masih mengenakan jubah pertapa dengan sabuk kulit sebagai ikat pinggang. Ia membawa tongkat dan kakinya pun berkasut. Maka pada suatu hari dalam perayaan Misa Kudus, ia mendengar sabda Kristus yang mengutus murid-muridnya pergi mewartakan sabda Allah, tanpa membawa emas atau perak, tanpa membawa bekal perjalanan, tanpa membawa tongkat, tanpa membawa roti, tanpa membawa kasut, dan tanpa membawa jubah. Setelah mendengar tafsir imam atas sabda Injil itu, maka penuh dengan sukacita yang tak terkatakan, ia berteriak, "Inilah yang kuinginkan dengan segenap hati untuk kutepati." Ia menghafalkan sabda itu dan merenungkan apa yang telah dengarnya, dan dengan gembira ia mulai mempraktekannya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan ilham ilahi, ia mulai mewartakan di depan umum secara sederhana perihal pertobatan dan hidup menurut Injil. Demikianlah Allah telah menangkap pilihannya dan setia pilihan Allah sendiri. Inilah akan muncul aliran yang berkembang dengan pesat menjadi ordo terbesar dengan pengikut terbesar yang pernah ada dalam sejarah Gereja Katolik.